try and keep religion out of your presidential bid? And it has been proven that I may have support from various different groups. But when it comes to making decisions, I have priorities based on 4 things. One is principle of equality. Jadi Anies Baswedan kalau ngambil kebijakan politik itu bukan berdasarkan kelompok-kelompok yang mendukung dia, tapi dia bekerja berdasarkan satu prinsip kesetaraannya dalam keputusan politik yang dia ambil saat dia menjadi gubernur ya. Number 2 is public interest. Number 3 is common sense. And number 4 is law, rules, and regulations. Law, rules. So it's not about who supported you, but how you make decision when you're in office. And I have gone through 5 years of service, and I think we did it according to those principles. Jadi dia mengambil keputusan melihat masyarakat Jakarta yang heterogen itu dilihat dengan 4 prinsip saat dia mengambil keputusan untuk kesejahteraan mereka. 1, equality, setara. Kelompok-kelompok sosial itu diperlukan setara, bukan hanya mendukung, tapi juga yang tidak mendukung diperlukan dengan adil, dengan setara. Yang kedua, dia berorientasi pada kepentingan publik ya, public interest. Dan ketiga, common sense, akal sehat. Yang keempat, berdasarkan law, rules, and regulation ya, berdasarkan hukum, aturan dan aturan dan regulasi ya, dan hukum ya. Dan itu sudah dia lakukan selama 5 tahun saat dia menjabat sebagai gubernur DKI. Itu cara Anies menjawab terhadap tuduhan apakah dia nanti kalau jadi presiden akan memperlakukan kelompok Islam lebih istimewa daripada kelompok yang lainnya dengan menjual identitas politik, identitas sebagaimana katanya wartawan tadi yang mencoba dalam episode sebelumnya mencoba untuk menjebak Anies ya. Apakah dia akan melakukan hal sama ketika dia nanti bertarung pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu sebagai calon presiden? Does not automatically reflect who supported you, but the principle is reflected in the policy. So there was nothing owed to that support, is what you're saying. And that's exactly the point. Sometimes you assume that if you're supported by this group and that group, then you will be acting not according to the principle of equality, the common sense, public interest, or also rules and regulations. And I have gone through 5 years proving that we can do that. So therefore, looking to the future. Yes. Jadi dugaan bahwa Anies akan melakukan satu sikap yang menganak-emaskan kepada kelompok-kelompok pendukungnya saja, itu dijawab dengan lugas oleh Anies bahwa dia bekerja berdasarkan 4 prinsip, bukan berdasarkan kepentingan kelompok ini yang mendukungnya, yaitu, tapi dia berdasarkan 4 prinsip yang tercermin dalam kebijakan politiknya, yaitu berdasarkan prinsip yang pertama, kesetaraan, semua diperlakukan secara adil. Yang kedua, dia mendasarkan kebijaksanaannya itu keputusan politiknya berdasarkan kepentingan umum yang lebih luas, dan kemudian common sense, akal sehat, masuk akal atau tidak ya, dan keempat berdasarkan pada regulasi, aturan, rules, hukum ya. What are those 4 things? How are you going to bring those 4 things into play? What are the issues you see in this coming election? Several things. Pertanyaan yang bagus ya. 4 prinsip yang sudah diterapkan selama 5 tahun di Jakarta itu, bagaimana Anda nanti terapkan ketika nanti Anda sebagai presiden? But number 1, we're happy with the economic growth that we are experiencing, despite the fact that we had serious contraction during COVID, which every country across the globe is experiencing. However, we need to improve the quality of our growth. What does it mean? It means growth is reflected in the numbers, the percentage of growth. But that does not reflect the distribution of that growth. Our economy has been... Jadi dia memberikan satu penjelasan kepada wartawan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi itu hanya merefleksikan, mencerminkan persentase angka pertumbuhan, tetapi tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi itu distribusi pertumbuhan ke seluruh wilayah. Yang pertumbuhan itu sebenarnya hanya terpusat di Jakarta, di Pulau Jawa katanya. Centralized in Java and also northern coastal of Java especially,
what we'd like to do is to expand into regions of Indonesia. So center for economic growth is not only in certain places, but in major area of Indonesia. So equality is something that we would like to address in the area of economic development, in the area of education. Jadi prinsip pertama tentang equality adalah tentang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, yang hendaknya pertumbuhan itu setara, atau Anies kalau jadi presiden ingin mengekspansikan ya pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya di sentral Jawa, di pusat Jawa atau di utara Jawa, tapi juga ke seluruh wilayah Indonesia. Itu menunjukkan kesetaraan di bidang ekonomi, untuk menjelaskan prinsip pertama yang sudah dia terapkan saat membangun DKI Jakarta. Kalau dia presiden, nah itu dalam konteks ekonomi dia jelaskan distribusi pertumbuhan itu tidak diekspan, tidak diperluas sampai ke luar Pulau Jawa. Karena kalau pertumbuhan saja dan terpusat di Jawa, itu menunjukkan ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan untuk wilayah yang lain. It matters a lot if quality of education is happening across Indonesia. So parents don't have to send their kids to major cities in Java for quality education. That's two. Number three is healthcare system across Indonesia. So the bottom line, and this is a major hope for people across Indonesia, is that equal access to jobs, to source of economic growth, to quality of education, to quality of healthcare. Jadi kesetaraan dan peluang yang sama di bidang pendidikan, akses pada pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, kemudian perawatan kesehatan kata Anies tadi, dan juga pada pendidikan yang berkualitas yang semuanya tidak bertumpu pada satu region tertentu tapi across ya, melampaui atau meluas ke wilayah lain. Dan ini masih konsep ya kalau dijadi, tapi setidak-tidaknya konsep atau kerangka berpikir teoris itu yang tidak pernah muncul kan dalam kepala presiden sebelumnya. Tidak dinarasikan, tapi kekuatan Anies adalah menarasikan gagasan itu sehingga mudah dipahami oleh pendengarnya dan orang bisa membayangkan kira-kira arah pembangunan Indonesia, pertumbuhan Indonesia itu berdasarkan prinsip apa. Dan tentu kalau lihat dari 4 prinsip yang dikembangkan Anies di DKI itu, yang diungkapkan tadi, itu menunjukkan dia berpihak ya kepada masyarakatnya sendiri, tidak berpihak kepada oligarki atau kelas pengusaha yang sudah kuat, yang sudah mapan ya. Dan keberpihakan itulah yang tampaknya sangat dominan ya di dalam dada Anies, di dalam pikiran Anies, di dalam visi Anies, di dalam mimpi Anies. Punya komitmen yang besar terhadap public interest, kepentingan publik, yaitu publik Indonesia. Sudah dulu ya, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabaran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.